Setelah keluar jadilah orang yang baik. Kamu masih muda, jalan ke depan masih panjang. Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada pemenang medali emas piano Liu Fang yang akan memainkan lagu terbaru yang dia ciptakan. Lagu tahun-tahun kejayaan ini untuk semua jiwa yang berjuang dalam kegelapan. Suara lonceng menandakan sinyal pulang. Dalam hidupnya, hari ini hanya tersisa tubuh yang hancur. Menyambut tahun-tahun kejayaan. Dalam badai eratkan kebebasan. Tiga anak keluarga Liu ini benar-benar sukses. ya kakak tertua Liu Ming membawa grup Liu ke bursa saham, nilai pasarnya melampaui 10 miliar. Kakak kedua Liu Qing dijuluki penulis emas termuda di Jiangcheng. Penjualan novelnya melampaui 500.000. Adik bungsu Liu Fang bahkan memenangkan medali emas piano 3 kali berturut-turut. Dijuluki gadis jenius di dunia piano. Sungguh hebat tiga anak keluarga Liu ini. Benar-benar luar biasa. 3. Mereka punya 4 anak. Empat, dari mana datangnya 4? Liu Fang baru-baru ini di panggung penghargaan bilang, dia hanya punya satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan. Dan kakak tertua Liu juga bilang di panggung penghargaan, semua milik keluarga Liu di masa depan akan diberikan kepada Liu Fang. Apa? Liu Xin, kamu berani bilang keluar. Partitur piano karya Fang Fang adalah buatanmu. Kamu tahu tidak? Fang Fang baru saja menang medali emas. Apa yang kamu lakukan ini dampaknya sangat besar padanya. Kakak. Di penjara. Belum mengajarimu bagaimana bersikap baik. Seorang pencuri. Pantas bermain piano? Barang sial, kamu masih berani pulang. Kakak. Nenek kakak. Kalian percaya padaku. Kalian lebih percaya pada anak angkat daripada padaku. Ini adalah naskah lagu yang aku tulis di dalam penjara. Saat Liu Fang mengunjungi saya di penjara, saya memberikannya. Kamu menulis untuk Fang Fang, kemampuan kreatifmu bahkan tidak sebanding dengan jarinya. Sampah yang pernah di penjara. Pantas bicara tentang kreativitas. Kalian percaya padaku. Rencana kakak laki-laki garis besar novel kakak perempuan. Sebenarnya semuanya saya yang menulis. Saya tidak tahu kenapa sejak kecil. Apapun yang saya lakukan, sepertinya kita selalu berpikir sama. Dia selalu lebih cepat dari saya. Lucu. Siapa yang akan percaya pada sampah yang pernah di penjara? Kakak-kakak percaya padaku. Bukankah aku adik kesayanganmu? Cukup punya adik seperti kamu adalah aib bagiku. Kakak. Kakak perempuan, sebenarnya semua ini adalah pemberianmu. Kamu hampir mati. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia.
Selama kita dalam jarak 2 meter. Apa yang kamu pikirkan? Saya bisa mendengarnya. Fang Fang? Kamu berani menusuk Fang Fang dengan pisau. Saya akan mematahkan kakimu. Saya tidak. Terima kasih kepada keluarga saya. Terutama ayah dan ibu di surga. Jika mereka tidak mengadopsi saya, tidak akan ada Liu Fang hari ini. Adik saya adalah jenius yang langka dan kebanggaan keluarga Liu. Di sini saya umumkan. Penerus masa depan grup Liu adalah Liu Fang saya. Satu-satunya adik perempuan. Liu Fang, kamu mencuri bukan hanya bakat saya, tapi juga hidup saya. Kakak saya hancur. Kamu harus menyelamatkan saya mohon. Liu Fang, tolong aku. Apa yang terjadi? Kakak, aku terlalu gegabah. Aku mencuri partitur piano di tempat lomba. Sekarang panitia sudah mengetahuinya. Mereka sudah menyelidiki aku. Aku mohon tolonglah aku. Aku terlahir kembali ke 3 tahun yang lalu. Hari Liu Fang ketahuan mencuri partitur piano. Kakak, aku hancur, tolong selamatkan aku. Mencuri itu bisa dipenjara, bagaimana aku bisa menolongmu? Kamu, bagaimana bisa kamu mencuri partitur orang lain? Aku juga terlalu gegabah. Sebentar lagi panitia akan datang. Kamu bilang saja kamu yang mencurinya. Apa katamu? Kalau kamu tidak menolongku, aku akan bilang kakak yang menyuruhku mencuri. Atau bilang kakak kedua yang menyuruhku mencuri kamu. Kamu selalu bilang mereka orang terdekatmu. Kamu tidak mungkin hanya diam melihat. Perusahaan kakak hancur. Kakak kedua dikeluarkan dari asosiasi penuliskan. Mereka juga orang terdekatmu. Aku hanya anak angkat, apa hubungannya dengan mereka? Asal kamu mau menanggung kesalahan, aku janji. Setelah kamu keluar dari penjara, aku akan jelaskan kebenarannya. Rencana yang aku berikan ke kakak. Kerangka novel kakak kedua, lagu piano yang aku mainkan. Semua itu karya orisinilmu. Dengan begitu kamu tidak akan diasingkan di keluarga Liu. Dan kakak perempuan akan sangat menyayangimu. Itu. Kakak ketiga, katakanlah. Aku mohon. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan bilang kakak yang menyuruhku. Berani-beraninya kamu memukulku. Apa yang kamu lakukan? Pencuri tidak berhak belajar piano. Itu yang kakak kedua katakan padaku. Liu Xin, berani-beraninya kamu memukulku. Aku adalah putri keluarga Liu. Anak angkat. Berani-beraninya bilang diri sendiri putri. Anak angkat kenapa? Selama ini kamu selalu diasingkan di keluarga Liu. Sedangkan aku dianggap permata keluarga. Kamu selalu ingin membuktikan dirimu tidak lebih buruk dariku. Tapi apapun yang terjadi, aku selalu selangkah lebih maju. Apapun yang kamu lakukan, mereka selalu memandang rendahmu. Dan posisiku di keluarga ini selalu yang pertama. Kamu bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Kemampuan kreatifmu bahkan tidak sebanding dengan jarinya. Si imut yang pernah dipenjara pantas bicara soal kreativitas. Mempunyai adik seperti kamu adalah aib bagiku. Ya. Jadi kamu lebih baik patuh padaku. Pergi dan katakan pada panitia bahwa kamu yang mencuri partitur itu. Liu Fang, kamu benar-benar tidak berubah. Kalau dulu mungkin aku akan membantumu. Sekarang bagaimana? Berani kamu bilang tidak?
Kamu lupa saat kamu berlutut dan bersujud, memohon nenek untuk membawamu ke konser pianoku. Atau kamu lupa saat kamu seperti anjing terlantar, memohon padaku untuk memberikanmu pujian. Masih berani bersikap keras. Si imut tetap si imut. Cukup dengan satu kalimat dariku. Kamu akan diusir dari keluarga Liu. Kamu si imut. Tamparan pertama ini, untukmu yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak tahu cara berbicara dengan kakakmu. Tamparan kedua ini untukmu yang hatinya kotor, yang melakukan apa saja untuk mencapai tujuan. Tamparan ketiga ini untukmu yang menutup mata, pencuri berteriak maling. Hei, hentikan. Kamu berani memukul Fang Fang. Kamu anak durhaka. Kinger, kamu baik-baik saja. Liu Xin, kamu berani menggunakan kakakmu sebagai perisai. Aku akan membersihkan keluarga Liu dari kamu. Nenek baik. Baiklah. Sekarang kamu berani mendorongku. Kamu sudah jago ya? Kamu anak durhaka. Ya, aku durhaka. Cucumu yang berbakti ada di sini. Nenek Fang Fang. Fang Fang, kamu baik-baik saja. Fang Fang, Liu Xin. Kamu masih manusia apa bukan? Fang Fang adalah adikmu. Dia adalah keluargamu, kamu tega melakukannya padanya. Seperti itu teganya. Lalu ketika kamu memukulku dengan botol tadi, kenapa kamu tidak berpikir? Aku adalah cucumu sendiri, juga keluargamu. Kamu berani membantah. Nenek mendidikmu itu sudah sewajarnya. Memukulmu juga untuk kebaikanmu. Kamu berani memukulku. Bukan kamu yang mengajariku. Memukulmu untuk kebaikanmu. Berani kamu anak durhaka. Dia yang mengajariku memukulnya untuk kebaikannya. Dia mulai hari ini. Kamu pergi dari keluarga Liu, kami keluarga Liu. Tidak akan membiarkan cucu sepertimu ada. Mereka memukulku, itu salahku. Aku memukul mereka, itu salah. Apa ini sama? Baik, Liu Qing. Nyonya Yo, sampai jumpa. Jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi, masalah aku mencuri partitur tidak akan terungkap. Kakak ketiga, kamu tidak boleh pergi. Mencuri itu melanggar hukum. Kamu ini kabur karena takut dihukum apa? Kakak ikut denganku. Mendaftar kompetisi piano di Jiangcheng. Dia memintaku memberikan partitur yang sudah kutulis padanya. Aku tidak setuju. Lalu dia mencuri partitur piano di tempat kompetisi. Bahkan berkata, bahkan menyuruhku untuk menanggung kesalahan. Apa Liu Xin, kamu mencuri? Bahkan menyuruh Fang Fang menanggung kesalahan. Liu Xin, kamu sungguh tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak mampu menanggung konsekuensinya. Di keluarga Liu selain membuat masalah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nenek kakak kedua. Bukan aku tidak mau membantu kakak ketiga. Tapi perusahaan kakak pertama akan segera go public. Rencana go public kakak pertama belum selesai kutulis. Dan kakak kedua juga. Bukankah kamu ingin masuk asosiasi penulis? Kalau tidak ada bantuanku, bisakah kamu masuk? Jadi aku berpikir, agar kakak cepat mengaku. Begitu dia kembali dari penjara, keluarga kita tidak akan menganggapnya rendah. Liu Fang, kenapa aku tidak pernah menyadari? Aktingmu sangat bagus. Menurutmu hanya dengan 2 kalimatmu bisa membuatku dihukum? Orang bodoh. Kau diam saja. Aku akan buka pintu dulu. Aku adalah ketua panitia, namaku Zhangna. Sekitar pukul 7.30 tadi malam, 3 lembar partitur musik hilang di tempat lomba. Menurut rekaman CCTV setelah tersangka meninggalkan tempat kejadian, langsung pergi ke keluarga Liu. Ini foto tersangka.
Kakak ketiga, jangan berusaha lagi. Banyak orang yang menjadi saksi, kau harus mengaku dengan jujur. Meskipun kau masuk penjara selama beberapa tahun, kau masih keluarga Liu. Kami semua akan menunggumu kembali. Aku bilang bukan aku yang melakukannya. Kalau kau bisa tunjukkan bukti yang nyata. Sekelompok orang yang berteriak-teriak di sini juga dianggap sebagai bukti. Kakak, Kenapa ada begitu banyak orang di rumah? kau kembali tepat waktu. Liu Xin mencuri partitur musik sekolah. Panitia sudah datang ke sini, dia tidak hanya tidak mengaku, tapi juga menuduh Fang Fang. Xin kecil mencuri bagaimana mungkin? Kakak panitia sudah menunjukkan buktinya. Liu Xin dia sengaja memakai baju Fang Fang. Tujuannya adalah untuk menyalahkan Fang Fang. Foto ini tidak jelas wajahnya. Tidak bisa hanya karena satu foto adikku dihukum. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tersangka meninggalkan tempat kejadian, langsung pergi ke keluarga Liu. Kalau tidak ada yang mengaku, maka keduanya akan dibawa untuk diselidiki bersama. Ini. Lepaskan aku, kakak. Aku tidak bisa pergi untuk diselidiki, aku tidak bersalah. Kamu harus percaya padaku. Kalau aku masuk, bagaimana aku bisa menulis rencana IPO untukmu? Kakak, aku ingin melihat. Pada saat ini kamu akan memilih siapa? Tunggu sebentar. Xin jujur sama kakak. Apakah kamu yang mencuri partitur itu? Memang di mata kakak. Aku selalu jadi orang yang dicurigai. Kenapa kakak nggak tanya Liu Fang, jangan-jangan dia yang mencuri? Kemampuan Fang Fang aku tahu, dia bisa bikin proposal buat aku. Dia juga bisa bikin outline cerita buat kakak kedua. Dia bahkan bisa bikin partitur sendiri. Mana mungkin dia mencuri? Jadi di hati kalian, aku cuma sampah yang nggak berguna. Pantas saja aku dicurigai, pantas saja aku ditangkap. Xin dengerin kakak, jangan ribut. Asal kamu ngaku aja kamu yang mencuri, kakak nggak akan benci kamu. Nanti kalau kamu sudah berubah setelah kamu keluar, kamu tetap adik kecil kakak malah akan lebih sayang sama kamu. Di sini aku umumkan, penerus masa depan grup Liu adalah Liu Fang. Adik kecil satu-satunya di keluarga kita. Punya adik kayak kamu itu aib buat aku. Liu Ming, apa kamu sendiri percaya sama ucapanmu? Aku kasih tahu kalian semua yang Liu Fang punya itu nyontek punyaku. Kakak, proposalmu itu aku yang nulis. Liu King outline novelmu juga aku yang nulis. Kalau kalian nggak percaya, aku bisa hafalin sekarang juga. Jangan, kalau dia sampai hafalin, semuanya bakal ketahuan nenek. Kakak kedua, jangan terus-terusan desak kakak. Aku ikut sama panitia. Anggap saja aku yang mencuri. Jangan sampai kakak ketiga masuk penjara. Fang Fang, Kamu nggak perlu gantikan dia masuk penjara, Liu Xin. Sebelumnya kakak kira kamu cuma salah langkah. Tapi aku nggak nyangka sekarang kamu malah jadi begitu sombong. Karena itu kakak juga nggak perlu lagi melindungi kamu. Bawa Liu Xin pergi. Fang Fang nggak mungkin mencuri. Aku bisa jamin kalau Fang Fang pencuri. Aku rela gantikan dia masuk penjara memang. Di mata kakak, Liu Fang lah adik kandungnya. Partitur di lokasi lomba, aku nggak sudi mencuri karena aku menciptakannya langsung di tempat. Sudah cukup untuk memenangkan juara. teman Liu Xin, menciptakan partitur piano bukanlah lelucon. Kalian tidak percaya aku bisa menulisnya sekarang. Boleh kalau partitur piano yang kamu ciptakan secara spontan bisa melampaui peserta lomba sebelumnya, maka kamu bisa membersihkan namamu dari tuduhan. Tidak kalau Liu Xin bisa membersihkan namanya, aku yang akan ditangkap. Aku juga mau menulis. C minor 3/4 ketukan. Dimulai dengan not 1/4 bertitik. Guru, aku sudah selesai menulis. Transisi ini sangat indah selama 20 tahun karirku. Aku belum pernah melihat karya jenius seperti ini. Aku sudah bilang, bakat Fang Fang kami bukan sembarang orang bisa menandingi. Kakak, kamu sudah selesai menulis. Kakak, bagaimana bisa kamu menjiplakku? Guru, lihat bagian yang dia tulis. Sama persis dengan yang aku tulis sebelumnya. Teman Liu Xin menjiplak di dunia musik kami adalah aib terbesar kamu ini, lucu. Selain menjiplak, apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiao Xin, kamu sangat mengecewakan kakak. Partitur ini jelas-jelas aku yang memikirkannya tadi. Bagaimana Liu Fang bisa tahu? Jangan-jangan Kamu sudah hampir mati.
Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Selama kita dalam jarak 2 meter. Apa yang kamu pikirkan? Aku bisa mendengarnya. C minor 3/4 ketukan. Liu Xin, mungkin kamu tidak tahu. Apapun yang kamu pikirkan, aku bisa mendengarnya. Cepat bawa dia pergi. Orang seperti ini harus diserahkan ke pihak berwajib. Xiao Xin, kamu masuk dan introspeksi diri. Kalau kamu terus keras kepala seperti ini, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri, tapi tenang. Setelah kamu keluar, kakak akan menebus kesalahannya padamu. Kakak barang sendiri diambil orang lain. Lalu dituduh menjiplak. Rasanya pasti tidak enak. Aku minta untuk memainkan partitur yang baru saja ditulis. Penjiplak pasti tidak bisa mengingat semua detailnya. Aku akan memainkannya tanpa melihat partitur. Aku tidak bisa hanya diam melihat dia memainkan semuanya. Kalau tidak, buku musik ini akan menjadi miliknya. Liu Xin, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Teman Liu Xin sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung. Belum pernah ada seorang pun peserta yang bisa baru saja menulis partitur. Langsung memainkannya dari ingatan kamu. Bagaimana kamu tidak berani? Apa yang tidak berani, tapi kakak tiga. Ini kamu duluan yang main. Setiap nilai notnya tepat sekali. Bahkan rangkaian not seper-32 yang paling sulit. Seperti tetesan air yang jatuh dengan rata. Aneh. Kapan kemampuan bermain pianonya menjadi sebaik ini? Mainkan setengahnya saja. Sudah cukup membuktikan bahwa lagu ini adalah ciptaanku. Apakah mungkin? Partitur piano ini benar-benar dibuatnya sendiri. Kurasa kamu lupa bagian belakangnya. Fang Fang, cepat selesaikan permainanmu. Suara bas tangan kiri seperti ombak laut dalam. Suara tinggi tangan kanan seperti pecahan es yang retak. Tidak. Di sini seharusnya C crash. Mengapa menjadi C moll? Liu Xin hanya memainkan setengahnya, sedangkan Fang Fang memainkan semuanya. Apakah ini bisa membuktikan Fang Fang adalah pencipta aslinya? Liu Fang meskipun memainkan seluruh lagu, tapi sepertiga notnya salah. Bagaimana mungkin? Liu Fang, kamu bisa mencuri pikiran di hatiku. Tapi bagaimana kamu tahu apa yang kupikirkan? Apakah benar? C crash minor 3/4 ketukan. Oh, begitu wanita jahat ini. Sengaja memainkan yang salah di hatinya. Tidak. Bagaimana dia tahu aku bisa mendengar pikirannya? Bagian kedua aku yang mainkan. Ini melodi ini. Sempurna, sangat sempurna. Setiap not, setiap ritme. Semuanya cocok, guru. Pasti dia sudah menghafal partitur ini sejak lama. Ya, kakak waktu itu sengaja datang ke kamarku melihat partiturnya. Selain membuat rumah jadi berantakan, apalagi gunamu? Xiao Xin, jujurlah padaku. Apakah kamu yang mencuri partitur Fang Fang dan mempersiapkannya sebelumnya, baru kemudian meminta untuk memainkannya, untuk membersihkan namaku dari tuduhan? Kalau aku tidak bisa memainkannya, berarti aku yang mencurinya. Fakta sudah ada di depan mata. Kalian lebih memilih mengatakan aku yang mencurinya daripada percaya bahwa dia yang melakukannya. Kakak, tolong aku. Setelah orang tua meninggal, kakak memang kurang memperhatikanmu. Aku bisa memahami jika kamu merasa dendam, tapi... Berhenti. Aku tidak berani menyimpan dendam pada kalian. Sejak 5 tahun lalu, setelah orang tua meninggal, kamu mewarisi perusahaan ayah. Liu Qing mewarisi sumber daya ibu. Bahkan anak angkat ini mendapatkan cinta dari kalian semua. Lalu aku, apa yang aku punya?
Selama 5 tahun ini, aku belajar mati-matian. Aku hanya ingin kalian mengakui, aku tidak kalah darinya. Tapi kalian adakah yang percaya? Lihatlah. Prasangka kalian seperti ini. Tidak peduli apa yang kulakukan, seperti apa hasilnya. Di hati kalian, aku selalu menjadi orang yang tidak berguna. Apakah aku salah sampai saat ini? Apa yang bisa kamu lakukan selain berkelit? Semuanya diam dulu. Panitia sudah di tempat kejadian, mengambil sidik jari tersangka ini perbandingannya. Fang Fang, kok bisa kamu? Tidak, ini pasti Liu Xin yang memfitnah. Bahkan dengan bukti yang jelas, kamu tetap percaya. Aku yang menjebaknya, aku selalu hidup dalam prasangka kalian. Kamu diam saja jika kamu ditangkap. Keluarga tidak akan kehilangan apa-apa. Jika Fang Fang ditangkap, perusahaan akan go public. Siapa yang akan membantu kakakmu membuat rencana bagaimana masa depan kakak kedua? Di hati kalian, apakah aku benar-benar tidak berguna? Fang Fang bisa membantu aku dan kakak, sedangkan kamu, apa yang bisa dilakukan? Saya, Guru Zhang, bisakah kita tidak mengejar masalah ini? Atau kamu tangkap Liu Xin saja, katakan dia yang mencuri. Nanti kami semua akan bersaksi. Nanti kalau ada yang tanya, bilang saja kamu yang mencuri. mengapa aku harus menanggung kesalahan untuknya? Kamu tahu apa? Fang Fang sudah menandatangani kontrak kerjasama siaran langsung dengan Media terbesar di Chongqing. Gaji tahunan jutaan, sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Takut apa? Kalian demi kepentingan pribadi, tidak segan-segan membuatku menanggung kesalahan yang sebenarnya bukan milikku. Ini semua demi masa depan keluarga Liu. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga Liu. Hasil akhirnya mati mengenaskan di jalanan. Di kehidupan ini, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Bicara jangan pura-pura bisu. Tidak mungkin. Masa depan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak mengerti ya, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Di saat kritis seperti ini adikmu bermasalah, keluarga kita juga akan terkena imbasnya. Apa hubungannya masalah dia denganku? Karena kamu adalah kakaknya, wajar saja kamu yang menanggung tanggung jawab. Kamu juga kakaknya, kamu juga yang menanggung kesalahan. Saya. Diam semua. Ketua Zhang, saya bersedia menanggung seluruh biaya kompetisi panitia untuk 10 tahun ke depan. Bisakah Anda tidak menuntut tanggung jawab hukum Fang Fang? Sama-sama tuduhan pencurian. Di kehidupan sebelumnya saat aku ditangkap, ada siapa yang membelaku? Panitia mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Sementara tidak mengumumkan ke publik. Kalian segera selesaikan masalah ini. Terima kasih. Xiao Xin, kamu mau kemana? Di keluarga Liu sudah tidak ada tempat untukku. Kakak ini semua demi kebaikanmu. Kakak ini takut kamu tersesat. Membuatku menanggung kesalahan untuknya itu juga disebut demi kebaikanku. Kamu punya hati nurani tidak? Hanya ingat bahwa kami tidak baik untukmu. Mengapa Anda tidak berpikir bahwa kami baik untuk Anda? Baik untukku. Setahun yang lalu kalian pergi ke luar negeri, melemparkan aku sendirian di rumah untuk membersihkan ulang tahun Liu Fang 6 bulan lalu. Kalian semua memilih hadiah untuknya. Saya juga memanggil teman dan keluarga saya di rumah, tapi kau membenciku. Aku terkunci sendirian di loteng. 2 bulan yang lalu, aku juga berulang tahun. Tidak ada berkah, hanya layanan pelanggan seluler, kirim pesan berkat. Bukan Xin kecil, kau dengar. Liu Ming, jangan munafik lagi. Keluarga Liu bagiku tidak ada hubungan. Kau tidak harus menghentikannya. Dia sedikit imut. Meninggalkan rumah ini hanya kelaparan. Lucu kecil. Maka kalian akan melihat, aku imut. Apa yang ada di bidang yang kalian kuasai. Ambil kalian satu persatu, menginjak kaki. Ini adalah Liu Fang setahun yang lalu.
Berpartisipasilah dalam kategori piano remaja. Ini awalnya milik saya. Kau gila, kau berani menyentuh piala Fang Fang. Segera kalian akan tahu. Gelarnya yang jenius. Dia mencuri segalanya. Xiao Xin, apa yang kau bicarakan? Seperti mencuri hidupku. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, aturan permainan ditulis ulang oleh saya. Xin kecil. Saat kau berlutut mohon, aku ingin kalian mengakui siapa yang lucu. Karena Anda pikir saya tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu aku akan tunjukkan putri angkat yang bangga. Seberapa kuat. Ayo. Halo. Itu. Audisi untuk menjadi penyiar? Perusahaan kami sudah bangkrut, kamu terlambat. Tidak ada anggaran untuk membayar penyiar. Aku tidak butuh uang, aku hanya butuh piano dan sebuah ruangan untuk siaran langsung. Baiklah, kalau begitu datanglah kemari. Ini adalah piano Yamaha terakhir di perusahaan kami. Namun 10 tahun telah berlalu. Tutsnya sudah kendur. Tidak masalah. Aku akan memberinya kehidupan kedua. Fang kecil, sejak kamu menandatangani kontrak dengan kami, jumlah penonton di ruang siaran langsung kita sudah lebih dari 1 juta. Tak apa, ini tugasku. Ini khusus disediakan oleh bos untukmu. Piano Steinway, Senilai Jutaan. Kakak Wang Ming tolong sampaikan terima kasih ke kepada bos. Aku pasti akan bekerja keras. Baiklah, semua peralatan sudah diuji mulai siaran. Aku sudah tidak punya uang untuk membayar gaji mereka. Anggota tim yang lain juga sudah pergi. Tak apa. Aku hanya butuh piano. Setelah aku pergi Liu Fang, kamu hanya bisa menggunakan not musik yang tersisa dariku. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semangat! Masa ada yang siaran pakai topeng juga ya? Selanjutnya silakan nikmati musik terindah yang pernah kalian dengar dalam hidup. Waduh, ini luar biasa sekali. Astaga, lagu yang dimainkan Liu Xin ini bahkan membawa lebih dari 10.000 penonton ke kita. Cuma 10.000? Apa gunanya? Ini baru permulaan. Starlight Media ini. Lama tak siaran, kenapa tiba-tiba ada orang lagi? Umur piano ini lebih tua dari kakekku. Perusahaan reot ini belum bangkrut juga ya? Loh. Selanjutnya aku akan memainkan sebuah lagu
dengan not musik original terbaruku. Teknik ini luar biasa, lihat saja, sepertinya pemenang medali emas piano di Jiangcheng masa depan pasti Liu Fang. Selanjutnya aku akan mempersembahkan lagu yang baru saja kuciptakan. Lautan luas dan langit. Dipersembahkan untuk setiap orang. Terjebak dalam kehidupan, tetapi masih menatap bintang-bintang. Zhang lihat banyak penonton di live streaming. Sempurna, benar-benar sempurna. Lagu piano yang tampak biasa, tapi dia menambahkan bagian virtuoso ala Liszt. Bagian yang memamerkan keahlian. Kenapa aku belum pernah dengar lagu piano ini? Melodi yang indah dan bersemangat. Menarik, lihat bagian ini. Garis bas tangan kiri menggunakan ritme sinkopasi jazz, tapi tangan kanan memainkan nada pipa klasik. Ini adalah perpaduan lintas zaman. Melodi ini benar-benar luar biasa. Lagu piano ini sangat enak didengar, membuatku merasa merindukan masa depan. Kalian semua harus menonton live streaming dari Starlink Media. Membuatku bersemangat, tidak peduli besok aku akan mengundurkan diri. Benar, pekerjaan ini tidak layak dilakukan. Aku masih muda, aku ingin mengejar kebebasan. Ada yang mau ikut besok berangkat dari Jiangcheng? 1 gekles untuk 4 orang, masih kurang 1. Harus punya gekles, kalau tidak bisa berangkat. Zhang lihat data real-time ini. Apa server ini tidak bermasalah? 100.000 penonton. Benar-benar server kita hampir tidak kuat. Cepat sekarang juga hubungi staf server profesional, segera perbesar server. Ingat, tidak peduli berapa biayanya, aku bersedia baik. Aku akan segera melakukannya. Melebihi 100.000 liusin. Kita memecahkan rekor. Selanjutnya aku akan memainkan lagu yang diminta penonton secara acak. Hari Hyujin minta lagu yang sesuai. Harus memainkan Blue Lotus, aku mau pergi road trip 318. Besok aku akan menikah dengan orang yang paling kucintai. Bisakah host memberiku sebuah lagu? Penonton yang bernama Ketua Asosiasi Malas Bayi. Aku akan memberimu sebuah lagu piano ciptaanku sendiri. Wedding in the Dream, semoga kamu dan pasanganmu perkawinan yang bahagia, cepat punya anak. Apa kamu punya orang lain di luar? Bisakah kamu tidak membuat keributan lagi? Membuat keributan apa sekarang? Kamu merasa aku mengganggu? Dulu waktu kamu mengejarku. Sudahlah, bisakah kamu tidak mengatakan itu lagi? Aku benar-benar sudah muak. Masa depan. Aku akan merawatmu dengan sisa hidupku. Kamu masih ingat nggak pertama kali aku ngungkapin perasaan ke kamu? Juga di ruang piano. Cuma sayangnya aku nggak punya banyak ilmu. Cuma bisa bilang wah keren banget. Bener-bener keren, abis kayak pesawat tempur bawa botol air. Aku juga agak ngerti piano, teknik pianonya Sister Amer. Bahkan aku aja harus ngacir, lu di atas ngapain sih? Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada lagu yang pengen didengar bisa tulis di chat ya. Penonton sekalian, live streaming kita hari ini sampai di sini dulu. Besok jam yang sama. Jangan lupa datang lagi ya. Kak Zhao, gimana jumlah penonton live kita hari ini? Nggak sebagus kemarin, hari ini cuma 500.000. Apa 500.000? Kok bisa turun segitu banyak? Hari ini kan weekend, harusnya lebih banyak orang. Aku baru cek platform live streaming selain kamu. Ada juga Xinguang Media, jumlah penonton di live mereka udah nembus 200.000 sebagian penonton kita. Pindah ke platform mereka. Kok bisa? Xinguang Media. Bukannya hampir bangkrut ya? Kalau nggak percaya lihat sendiri deh. Mata ini.
Kok kayak familiar banget ya? Live streaming hari ini sampai di sini dulu. Besok jam yang sama aku tunggu di sini ya. Liu Xin, jumlah penonton live kita udah nembus 300.000 platformnya, bakal kasih kita rekomendasi di halaman utama. Beneran. Beneran dong Liu Xin, kamu emang jago banget. Mulai besok aku bakal ganti semua peralatan live di sini dengan yang baru. Oke. Xiao Xin belum pulang ya? Sekarang udah berani kabur dari rumah. Gak lama lagi pasti balik dengan malu. Kalian lihat apa tadi, ada streamer main piano bagus banget, kita lagi lihat reply. Kalian gak merasa orang ini matanya mirip banget sama Xiao Xin? Mas jangan bercanda deh. Liu Xin punya bakat kayak gitu kalau. Emang dia punya bakat kayak gitu, dia nggak bakal nyuri partitur Fang Fang. Kita apa iya? Agak biasa sama Xiao Xin soal kejadian kemarin. Memang Fang Fang yang salah. Liu Ming Fang Fang, kamu sudah lupa tentang rencana yang ditulis untukmu. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Masalah satu jangan dicampur dengan yang lain. Kali ini kita sudah menuduh Xin. Haruskah kita minta maaf padanya? Minta maaf apa, aku neneknya? Mana ada orang tua minta maaf pada anak muda? Apalagi dia kakaknya Fang Fang. Kakak yang menanggung kesalahan adiknya itu hal yang biasa. TAPI. Diam. Bos bilang jangan tegang, main biasa saja. Akan ada sound engineer yang mengatur suaramu. Oke, aku mengerti. Semangat. Cantik sekali. 1. Mulai. Selamat malam penonton sekalian. Aku adalah pianis streaming kalian Fang Fang. Hari ini aku tidak hanya akan memainkan lagu piano, aku juga akan menulis dan menyanyikan lagu berjudul Sunny Day. Pantas saja lulusan sekolah musik mahasiswa berprestasi. Seharusnya debut sebagai artis streaming, terlalu sayang. Kenapa dia malah menyanyi? Seorang koki tidak berlatih resep, malah mempelajari strategi perang Liu Xin. Streamer yang berbakat mulai menulis dan menyanyikan lagu. Bisa tidak? Tidak masalah, tolong ambilkan mikrofon. Selanjutnya aku akan menciptakan lagu langsung dan menyanyikannya. Ada ide? Silakan tulis di chat. Streamer, aku baru putus. Bisa buatkan lagu untukku, aku gagal ujian masuk perguruan tinggi. Tidak tahu harus bagaimana. Bisa buatkan lagu untukku, kakak dan abangku tidak menyukaiku. Orang tua juga lebih sayang adikku, mereka selalu bilang aku hidup hanya sebuah kesalahan. Selanjutnya aku akan menyanyikan lagu untuk penonton bernama King Shan Du Gui Yuan. Bubble. Anak yang tidak disayang besar akan mempengaruhi kepribadiannya. Semoga setiap anak bisa tumbuh dengan cinta orang tua yang menyelimuti. Teman-teman tonton streaming dari Starlight Media. Starlight Media menyanyikan lagu Bubble. Sialan, bagaimana mereka melakukannya? Mengapa penyiar menangis? Penyiar ini pasti punya cerita. Mendengarnya membuat hatiku hancur. Selanjutnya, aku akan memainkan sebuah lagu untuk kalian, balon pengakuan cinta. Kenapa tidak enak didengar, mending nonton Starlight Media aja. Penyiar dari Starlight Media memang berbakat. Memecahkan rekor lagi. Pak Sang, lihatlah di ruang siaran kita. Berapa banyak orang yang ada? Astaga. 150.000 orang. Aku tidak sedang bermimpikan, ini sudah memecahkan rekor platform, ya iyalah. Meskipun di kota Jiang raksasa siaran, U Media S Liu Fang puncak tertingginya. Hanya 1 juta penonton. Ini luar biasa. Bisa memainkan piano, bisa menyanyi.
dan juga bisa menciptakan lagu. Di perusahaan kita ini, benar-benar bakat yang terpendam. Siaran hari ini sampai di sini, besok aku akan mengikuti final piano yang diadakan di kota Jiang. Bagi penggemar yang ada waktu bisa datang langsung untuk mendukungku. Kakak Zhao, siaran hari ini seharusnya lumayan banyak dibanding kemarin. Tapi turun 200.000. Tidak mungkin. Penyiar Starlight Media akan menulis lagu untuk setiap cerita mereka. Tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu bisa menulis lagu. Aku harus melihat siapa kamu. Ada apa dengan tangan penyiar terlihat sangat menyedihkan. Siaran kita hari ini sampai di sini. Aku belum puas mendengarnya. Hidup ini indah ya, ialah penyiar. Apakah kamu bisa melepas topengmu? Biarkan kami melihat wajah aslimu. Satu lagu lagi. Besok aku akan mengikuti final piano di kota Jiang. Saat itu aku akan melepas topengku di tempat. Karena ada teman pemirsa yang masih ingin mendengar. Jadi kita mainkan satu lagu lagi tanpa ragu. Pada saat apapun pasti ada jalan di depan. Jangan ragu untuk maju terus. Semoga ketika kita menghadapi pilihan dalam hidup, kita tidak ragu lagi. Kita semua adalah burung yang terkurung oleh kehidupan. Tapi suaramu membuatku ingin menghancurkan sangkar. 150.000 Liu Xin. Kamu benar-benar hebat. Dengan alasan apa? Mengapa dia lebih populer daripada saya? Hari ini, jumlah penonton langsung di ruang siaran kita sudah 5 hingga 6 kali lipat dari YouMedia. Liu Fang, kamu pikir kamu bisa mencuri partitur musikku, mendengarkan isi hatiku, tapi kamu tidak bisa mencuri bakatku. Ini baru permulaan selanjutnya. Aku akan berada di bawah sorotan lampu dalam kompetisi piano, merobek wajah palsumu sepenuhnya. Setelah melalui berbagai tahap kompetisi kita kita hanya tinggal 2 peserta selanjutnya. Mereka akan memperebutkan juara terakhir. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Fang Fang asalkan kali ini bisa memenangkan juara. Bisa mewakili Jiangcheng untuk mengikuti kompetisi provinsi. Nenek, kamu tenang, juara kali ini pasti Fang Fang yang menang. Bukan ini. Penyiar dari Xinguang Media. Peserta ini, aku kenal beberapa hari lalu, aku setiap hari menonton siarannya. Itu dia bakatnya aku. Aku sudah lihat sangat hebat. Sepertinya juara kali ini pasti dia yang menang. Lama tidak bertemu. Ini Liu Xin. Bagaimana dia bisa ikut dalam perebutan juara? Liu Xin, memang kamu. Kamu pikir dalam kompetisi piano, kamu pasti bisa mengalahkanku. Kamu hanya seorang yang suka menguping isi hati orang lain. Pencuri saja. Lalu bagaimana? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku selalu bisa lebih cepat darimu memainkannya. Selanjutnya aku akan mengumumkan aturan kompetisi. Juri akan memberikan tema secara langsung. 2 peserta akan membuat karya secara langsung. Agar 2 peserta tidak saling mempengaruhi, kami menyiapkan 1 ruangan untuk masing-masing peserta. Untuk digunakan dalam kompetisi. Apa? Bagaimana ini? Aku ingin mengajukan perubahan aturan kompetisi. Maaf, aturan tidak bisa diubah. Perlu aku ajari kamu bagaimana membuat karya secara spontan.
Ini wajah Fang Fang. Mengapa sangat buruk, mungkin terlalu gugup? Apakah kedua pemain sudah siap? Oke, lalu dengan cuaca hari ini dan musim untuk membuat lagu untuk proposisi. Bagaimana rasanya terdengar aneh? Benar saja Liu Fang. Jika kau meninggalkan aku, kau hanya bisa. Lembaran yang sebelumnya ditulis masih hidup. Pemain Liu Xin, seharusnya kau. Kenapa aku mendengar dari lagu-lagunya perasaan sedih dan dirugikan? Hal yang sama terjadi di ruang siaran langsung. Selalu penuh dengan suasana sedih. Ini adalah transposisi yang sempurna. Tidak. Bagaimana dia bisa bermain dengan baik? Terlalu mengejutkan, tidak? Ini tidak mungkin. Terima kasih kepada dua pemain atas penampilan mereka yang luar biasa. Biarkan penilaian kami di tempat. Memilih juara terakhir kami. Pertama, lagu teman sekelas Liu Fang. Teknologi Anda sempurna untuk setiap catatan. Seperti mutiara yang diukur. Tapi kita tidak bisa merasakannya. Emosi pemain piano seperti sebuah mesin bermain di sana dan... Apakah panitia lagu ini benar-benar asli? Mengapa pada setiap catatan semua menulis nama orang lain diikuti oleh teman sekelas Liu Xin? Aku sarankan kau ganti piano. Tetapi setelah berubah saya mungkin tidak bisa bermain. Suara memilukan, aku memberi Liu Fang 8 poin. Teman sekelas Liu Xin. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Liu Xin bisa mendapatkan skor lebih tinggi dari nenek Fang Fang? Jangan khawatir, ada hakim lain. Hakim ini jelas bukan yang pertama. Pemrosesan nada hias di lagu teman sekelas Liu Fang memenuhi standar akademik tetapi kurang. Sedangkan lagu teman sekelas Liu Xin kedua, selain suara diferensial di bagian reproduksi, meskipun tidak sesuai dengan tradisi dan akustik, namun sempurna kisah yang hilang dalam piano. Jadi saya memberi teman sekelas Liu Fang 9 poin. Teman sekelas Liu Xin sama sekali tidak juara, harus Fang Fang. Ini pertarungan Master Hei, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada pemain 10 tahun setelah teman sekelas Liu Xin. Semua orang mungkin lupa siapa juara hari ini. Tapi pasti akan mengingat penampilanmu. Aku kasih nilai 10, sedangkan untuk teman Liu Fang, lagu yang kamu bawakan ini 3 tahun lalu. Aku pernah melihatnya, lagu ini sebenarnya ditulis oleh Liu Xin. Teman Liu Xin, bagaimana pendapatmu tentang Liu Fang yang menjiplak partiturmu? Bagaimana? Aku. Kamu ingin memfitnah Fang Fang, dia pasti tidak mungkin menjiplak. Lepaskan aku. Untuk masalah ini aku hanya bisa bilang aku tidak bersalah. Liu Xin, kamu keterlaluan. Kamu tahu betul mimpi Fang Fang adalah menjuarai provinsi. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depannya. Kamu harus segera ke panitia, akui lagumu adalah jiplakan, biar panitia memberikan gelar juara ke Fang Fang. Kalau begitu aku akan pertimbangkan membiarkanmu kembali ke keluarga Liu. Jika tidak, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Masalah Liu Fang menjiplak sudah disiarkan secara nasional. Sekarang kamu suruh aku mengaku bahwa aku yang menjiplak. Tentang kembali ke keluarga Liu, aku tidak peduli lagi pula. Aku memang bukan anggota keluarga Liu.
Kamu berhenti mengambil semua yang dimiliki Fang Fang. Kamu tahu tidak betapa sedihnya dia. Kalian hanya bisa mengingat penderitaannya. Lalu penderitaanku siapa yang peduli? Liu Qing semua yang kamu miliki. Aku juga akan mengambilnya. Perusahaan sudah rugi selama setahun. Apa yang kalian tulis? Semua sampah. Editor Zhang sekarang sudah banyak orang. Tidak membeli novel kita lagi sejak Zihan Publishing menandatangani kontrak dengan Liu Qing editor dan penulis kita. Sama sekali tidak bisa bersaing dengan Liu Qing. Jangan ngomong kosong lagi, oke? Sekarang kita rugi setiap bulan. Bersiap bubar saja. Tidak bisa bubar, kita sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Sekarang bubar sayang sekali. Kamu pikir aku mau bubar sekarang? Perusahaan tidak menghasilkan uang. Bos setiap hari menunjuk hidungku memarahiku, aku harus bagaimana? Editor, kasih aku kesempatan sekali lagi bulan depan. Kita pasti bisa mengalahkan Zihan. Ini sudah kamu katakan berkali-kali, aku sudah memutuskan. Mulai bulan depan. Penerbit resmi bubar. Kamu siapa? Aku bisa bikin penerbitanmu bangkit lagi. Dan aku bisa bikin Liu Qing kalah sama aku. Masa sih, jangan bercanda. Lu tahu nggak cetakan pertama buku baru Liu Qing berapa? 500.000 eksemplar. Kalau cuma dihajar sama Liu Qing dari penerbit Zihan, aku jamin naskahku. Naskahku pasti bisa ngalahin dia. Lu. Masa sih lu bisa ngalahin Liu Qing? Jangan bercanda, semua orang di Jiangcheng tahu kalau Liu Qing itu penulis top. Penerbit yang mau nandatangani, dia ada ratusan. Aku cuma butuh 7 hari. 7 hari normalnya nggak mungkin nulis satu majalah. Lu bilang bisa nulis satu novel. Itu udah cukup buat aku. Editor, gimana kalau kita kasih dia coba? Lagian kalian juga nggak ada orang lain. Penerbitan ini kan udah lu bangun belasan tahun. Lu mau lihat aja penerbitan ini bangkrut. Oke, coba aja deh. Karena kalian meremehkan aku. Aku malah mau ngalahin kalian di bidang yang kalian jago. Ngalahin kalian. Editor, 100.000 eksemplar. Hari pertama terjual 100.000 eksemplar. Beneran nih. Sekarang semua toko buku di Jiangcheng nanya ke kita. Bisa nggak kita percepat kasih mereka lebih banyak? Oke, sekarang lu langsung hubungi percetakan. 100.000 eksemplar, meski cuma sepertiga dari penerbit Zihan. Tapi ini kan baru awal. Kita emang nggak salah pilih orang sekarang aku. Langsung hubungi percetakan. Oke. 100.000 eksemplar. Editor Liu, novelku kemarin terjual berapa? Lu lihat aja sendiri. $200.000 eksemplar nggak mungkin. Biasanya kan 500.000 eksemplar. Lu tanya aku, lu tahu nggak buku baru Feng Teng? Kota yang terlupakan hari pertama 100.000 eksemplar. Sekarang seluruh kota nagih pengiriman. Nggak mungkin mereka punya penulis sehebat itu. Ini buku baru Feng Teng, kota yang terlupakan. Lu pelajari baik-baik. Outline ini kok kayak familiar ya? Bukan ini yang dulu Fang Fang kasih ke aku.
Saat itu Fang Fang bilang karena kurang inspirasi. Jadi dia cuma nulis setengahnya. Masa sih? Liu Xin, kamu benar-benar hebat. Novel kamu Kota yang Terlupakan baru terbit sehari langsung terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Ini baru awal, sebentar lagi seluruh pembaca di kota Jiang akan tahu siapa penulis jenius yang sebenarnya. Sekarang semua toko buku di kota Jiang sedang menambah pesanan. Bahkan penerbit Xihan banyak pembaca setia lama. Pindah ke kita, oh iya. Barusan editor kepala nanya edisi terbaru kamu. Kapan bisa selesai? Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang dulu. Gelar jeniusnya akan segera berpindah tangan. Gelar jeniusnya akan segera berpindah tangan. Kalau kita tidak mengejar kemenangan ini, aku takut Liu Qing akan balas dendam soalnya dia di kota Jiang masih punya banyak pembaca setia. Dia mau balas dendam pakai apa? Pakai outline yang diberikan Liu Fang. Kali ini, tidak ada yang bisa membantunya. Liu Xin. Kamu tahu situasi di luar sekarang bukumu. Seluruh dunia sastra di kota Jiang sedang membicarakan. Aku sudah memikirkannya. Enggak, kamu pasti nggak bakal nyangka. Sekarang bahkan stasiun TV mau mewawancarai kamu, mereka bilang. Kamu adalah ratu sastra generasi baru kota Jiang. Ini baru awal, bukan akhir perjalananku. Lalu kamu masih mau ngapain lagi? Aku nggak cuma mau mengalahkan Liu Qing. Aku mau Liu Qing dari dunia sastra kota Jiang benar-benar hilang. Lalu langkah selanjutnya, kamu mau gimana? Novel berikutnya judulnya Yang Terlupakan. Aku mau Liu Qing di dunia sastra kota Jiang benar-benar nggak bisa angkat kepala. Editor Zhang, berita besar. Apalagi novel Liu Xin pecahkan rekor lagi. Kan kemarin juga udah pecah. Sekarang bukan cuma pecah rekor. Novel Liu Xin Yang Terlupakan dalam 5 hari terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Apa 1 juta, kamu nggak salah dong? Serius, sekarang semua percetakan di kota. Semua sedang lembur mencetak. Ini akan memecahkan rekor sejarah penerbitan kota Jiang. Bawa aku ke pabrik cetak, aku akan mengawasi sendiri, ayo. Editor Zhang, ada kabar baik lagi. Sekarang ada 5 perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kami dalam jangka panjang. Dan 3 perusahaan lagi ingin menandatangani Liu Xin sebagai kontributor tetap. Apa, ulangi sekali lagi? Grup Tenglong Teknologi Changming Media Wenhui. Mereka semua meminta hak eksklusif untuk karya Liu Xin. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Penerbitan bangkit kembali. Bos, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Bagaimana aku tidak bisa bersemangat? 1 juta eksemplar. Kamu tahu penerbit kami sudah lebih dari 10 tahun. Baru berapa eksemplar yang terjual? Hanya 1 juta. Sekarang Liu Xin melakukannya dalam seminggu. Sekarang penerbit kami benar-benar bisa bertahan hidup. Liu Qing, kamu jelaskan baik-baik padaku. Mengapa tulisanmu tiba-tiba tidak ada yang membaca? Aku tidak tahu. Ayo lihat data ini, penjualan turun drastis 2/3. Penilaian pembaca terhadapmu jatuh bebas. Tidak mungkin, outline itu jelas Fang Fang yang bantu aku buat. Bagaimana bisa? Aku tidak peduli apa kesulitanmu. Jika penjualan tidak bisa naik lagi, perusahaan kita akan bangkrut. Kamu tahu berapa banyak uang yang kami keluarkan untuk mempromosikanmu. Sekarang bahkan seorang pendatang baru bisa mengalahkanmu. Penerbit Feng Teng. Aku harus melihat. Siapa sebenarnya kamu? Apa pekerjaanmu? Halo, saya Liu Qing dari penerbit Xihan. Datang untuk mengunjungi penulis baru di perusahaan Anda. Lihat di sana, semua menunggu penulis kami. Antri saja. Ini CEO Wang dari grup Tenglong. CEO Zhao dari teknologi Changming. Bagaimana bisa para pengusaha besar ini
Xiao Xin, kenapa kamu di sini? Fang Fang bilang kamu sudah beberapa hari tidak pergi ke sekolah. Ya, aku bekerja di sini. Bagus sekali kamu kenal yang itu. Penulis anggota yang terlupakan ya. Bisa bantu jadwalin buat kakak kedua kamu. Kenal. Bagus deh kalau gitu. Kamu ikut kita pulang dulu, ya nenek khawatir banget sama kamu. Khawatir sama aku. Di mata kalian bukannya cuma Liu Fang aja ya? Liu Xin jangan nggak tahu diri. Xiao Xin, kakak akui. Dulu emang lupain kamu tapi aku janji. Pasti bakal ganti rugi berlipat setelah kamu lulus langsung. Masuk ke grup Liu. Udah deh, kalian munafik banget bikin aku mual. Keluarga Liu udah ngurus kamu selama 20 tahun. Tapi malah ngasih kamu jadi anak durhaka. Xiao Xin, udah deh jangan ngambek. Kontak si penulis itu. Nggak usah dicari. Aku ini penulis anggota yang terlupakan. Penulisnya. Xiao Xin, jangan bercanda. Tingkat pendidikan kamu kayak gimana kakak tahu kok. Jadi apapun yang aku bilang kamu nggak bakal percaya. Masih ada apa lagi yang bisa kita bicarakan? Aku sih pengen percaya tapi penulis itu. Dalam sebulan udah keluarin 2 karya. Dan totalnya udah nyampe jutaan. Xiao King aja nggak bisa, gimana kakak percaya. Kakak harap kamu bisa jujur bukan cuma ngomong bohong. Betul, dan sekarang banyak hal. Semuanya Fang Fang yang bantu aku sedangkan kamu cuma anak kecil yang nggak sekolah lama. Kalian berdua beneran satu keluarga sama Liu Xin ya? Aku kakak keduanya ini kakaknya terus-terusan ngejek. Menyingkirkan dan mengejek, nggak heran Liu Xin kabur dari rumah. Semua karya di penerbit kita semuanya ditulis sama Liu Xin. Nggak ada jejak plagiat sama sekali, ini nggak mungkin. Kalau dia emang punya kemampuan kayak gitu kenapa nggak bilang dari dulu? Aku udah bilang sama kamu tapi kamu percaya nggak? Dulu aku kasih kamu satu outline cerita baru. Tapi kamu ngapain sama aku? Kakak. Apa aku nggak ada mood buat ngobrol sama kamu sekarang? Naskah aku belum selesai. Kakak, aku udah nulis outline novel baru buat kamu. Semoga bisa bantu. Pergi sana. Apaan sih? Aku? Minggir dulu. Xiao Xin. Omong-omong dulu kakak kurang perhatian sama kamu. Kamu pulang dulu kakak janji. Pasti bimbing kamu jadi orang sukses, masa depan kamu bakal kayak Fang Fang. Jadi 2 orang terbaik di keluarga Liu. Liu Fang dia gak ada hak buat dibandingin sama aku. Liu Xin, hati-hati ngomongnya. Kamu cuma beruntung aja udah terbitin 2 novel. Itu gak nunjukin kalau kemampuan kamu hebat. Xiao King, kamu diam dulu. Xiao Xin, kakak tahu kamu sama Fang Fang ada salah paham. Basah dan lembab. Lihat keluarga Liu makin maju. Liu Ming. Kamu ngomongnya lucu banget. Sekarang kamu bilang aku bagian dari keluarga Liu. Pas aku diasingin. Kenapa kamu gak bilang aku bagian dari keluarga Liu? Waktu kalian jalan-jalan ke luar negeri aku tinggal di basement. Kenapa kamu gak bilang aku bagian dari keluarga Liu? Kakak cuma takut kamu terlalu sombong. Fang Fang bilang kamu rela gak makan. Buat nabung beli barang mewah keluarga, kita emang punya uang. Tapi kita gak terlalu sombong. Barang mewah. Dari kecil sampai gede baju aku yang mana? Yang harganya lebih dari 3 digit. Bahkan baju yang aku pakai sekarang aku kerja part-time buat beli. Aku ingat waktu itu. Aku seneng banget tunjukin ke kamu. Apa kata kalian? Kak, aku mau beli baju ini gak mahal. Cuma ratusan ribu. Oke, yang penting Fang Fang suka. Berapapun harganya gak masalah. Terima kasih kak. Kak, lihat baju baru aku. Bagus gak? Kamu pakai baju apa sih? Gak ada kelasnya. Cepat buang keluar rumah, bikin malu keluarga. Xiao Xin, dulu kakak. Kurang perhatian sama kamu. Asal kamu mau pulang kakak kasih semua yang kamu mau. Buat ngebales kamu. Aku udah bilang aku gak ada hubungannya sama keluarga Liu. Liu Xin, kayaknya kamu udah besar ya. Kakak cuma peduli sama masa depan kamu. Oke. Kalau memang untuk masa depanku, maka minggirlah dari jalanku. Liu Xin, kayaknya kamu nggak ada habisnya. Hati nuranimu dimakan anjing. Hati nurani, justru karena aku terlalu punya hati nurani. Aku terus-terusan dihina. Diperas. Kakak punya perusahaan, aku bisa bawa kamu ke masa depan yang lebih baik. Kalau kamu tetap di penerbit ini, kamu cuma akan jadi penulis kecil. Semua yang kulakukan. Semua untukmu, kenapa kamu nggak ngerti maksud baikku? Untukku Liu Ming. Di hatimu cuma ada 2 adik perempuan, yaitu Liu Fang dan Liu Qing.
Kok kamu bisa mikir gitu tentangku? Bukannya begitu selama ini. Kau panggil aku seenaknya. Kau usir aku seenaknya di matamu. Aku cuma seperti anjingmu, anjing yang kau mau kapan saja dan buang kapan saja. Kepalsuanmu adalah pisau yang membunuh tanpa darah. Kakak nggak perlu buang-buang waktu dengannya. Biarkan dia lakukan apa yang dia mau. Minggirlah dari sini. Buku ini kamu baca baik-baik. Anggap saja hadiah dariku. Lahirnya dia seperti terisolasi dari dunia. Masih ingat kakak laki-lakinya. Kakak perempuannya, neneknya semua memuji. Adiknya yang masuk universitas. Tapi tak ada yang memperhatikan di tangannya. Ada rapor peringkat pertama sekolah. Kamar tidurnya di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap. Dingin di musim dingin, pengap di musim panas. Adiknya dapat bunga merah di sekolah. Langsung dirayakan seluruh keluarga, sementara piagam penghargaannya bisa menutupi seluruh dinding. Tapi cuma dilupakan di sudut. Malam itu, dia yang berusia 18 tahun tiba-tiba sakit perut. Kakaknya suruh dia tahan. Neneknya bilang dia pura-pura sakit. Tengah malam adiknya demam. Seluruh keluarga menunggu di ruang gawat darurat sampai pagi. Perawat bertanya padanya, keluarganya di mana? Dia perlahan mengangkat tangannya. Dengan berkas medis tergantung di udara. Seperti keluarga ini. Parabola yang tak pernah bisa ditangkap. Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Apakah grup uang ini benar-benar akan hancur di tanganku? Ayah kakek. Anakmu tidak mampu. Wang, ada seorang wanita yang mengaku bernama Liusin mencari Anda. Dia bilang bisa membantu perusahaan menyelesaikan masalah. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting, yang penting aku bisa menyelesaikan krisis utangmu dan membuat grup uang bangkit kembali. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu, kenapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak mengenalku. Tapi kamu seharusnya mengenal Liu Ming. Liu Ming. Liusin, kamu adiknya Liu Ming. Ya, Kenapa? Kakakmu menyuruhmu untuk mengambil hasil rampasan. dia dulu adalah kakakku. Sekarang bukan lagi. Ini ditulis dengan alasan yang kuat. Kamu sebagai adik Liu Ming, kenapa kamu membantuku? Ini urusanku, kamu tidak perlu banyak bertanya. Dokumen ini bisa membuatmu memulihkan perusahaan. Bahkan bisa mencapok grup Liu. Kamu pikir aku bodoh? Ini jelas jebakan Liu Ming untuk membuatmu mendapatkan kepercayaanku. Kepercayaanmu. Perusahaanmu sekarang hampir bangkrut. Bagiku tidak ada artinya. Lalu apa permintaanmu? Setelah semuanya selesai, aku ingin semua saham grup Liu. Kamu terlalu serakah. Kalau bukan karena aku, perusahaanmu tidak sampai 3 hari akan bubar. Dan utang yang kamu tanggung cukup untuk membuatmu menghabiskan hidup di penjara. Baik, aku setuju. Kita Fang Fang bermain piano semakin baik. Kompetisi berikutnya Fang Fang pasti bisa juara pertama. Ya, Nenek. Halo Pak Zhang Liu Fang. Aku secara resmi mewakili panitia kompetisi memberitahumu. Kasus plagiatmu sudah diputuskan. Panitia memutuskan untuk membatalkan kualifikasi kompetisimu. Dan dalam 10 tahun ke depan, Anda tidak bisa mengikuti kompetisi piano apapun di Jiangcheng. Guru Zhang, saya tidak menjiplak Liu Fang. Bukti ada di depan mata kami, hanya berbicara berdasarkan bukti. Tidak, ini tidak mungkin. Liusin, berani-beraninya kau mengkhianatiku di belakang. 7 hari waktu 7 hari. Nilai pasar menguap ratusan miliar. Kalian semua imut-imut ya. Segera periksa dan cari tahu
Siapa sebenarnya yang bermain di balik ini? CEO Liu, kami sudah menyelidiki. Semua data mengarah ke grup Wang. Grup Wang, kau bercanda ya? Perusahaannya seharusnya sudah bangkrut 4 hari yang lalu. Dengan apa dia menyerang kami? Saya juga tidak tahu. Sepertinya ada orang hebat di belakang grup Wang. Bagaimana kau bisa memprediksi setiap keputusan Liu Ming dengan tepat? Sangat sederhana. Karena perencanaan perusahaan mereka adalah buatan saya. Apa buatanmu? Apakah selama ini perencanaan grup Liu selalu kau yang lakukan? Tidak penting kakak, percayalah padaku. Perencanaan bisnismu benar-benar buatanku, aku tidak berbohong. Sudah cukup. Sekarang kau bahkan berani membohongi kakakmu. Siapa yang tidak tahu? Perencanaan bisnisku adalah buatan Fang Fang. Jika kau berani berbohong lagi, kau akan kusuruh keluar dari rumah ini. Kakak, menghancurkan kalian bukanlah tujuan akhirku. Aku ingin menulis ulang aturan permainan. CEO Wang, Liu Ming dari grup Liu ingin bertemu denganmu. Dia ada di depan pintu kantor. Ya, persilakan dia masuk. Baik. CEO Liu, silakan masuk. Wah, CEO Liu, ayo. Silakan masuk. CEO Wang, hidupmu belakangan ini lumayan ya, cukup baik. Kedatangan CEO Liu. Ada apa ya, jangan-jangan kau datang untuk berdiskusi kerjasama? Kerjasama? Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya yang kau andalkan dalam seminggu? Tidak hanya membuat perusahaanku bangkit kembali, membuat keluarga Liu kami menderita. Ingin tahu aku bisa? Xiao Xin, kenapa kamu di sini? Liu Ming sudah beberapa hari tidak bertemu. Bagaimana rasanya perusahaan hampir bangkrut? Apa maksudmu ini? Apakah kamu benar? Kalau bukan karena Nyonya Liu Xin, perusahaan Wang sudah lama bangkrut. Liu Xin, kamu malah membantu orang luar, melawan bisnis keluarga sendiri. Sudah kubilang, aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Liu. Aku hanya memilih partner yang tepat saja. Kamu adik kandungku tapi malah bersekutu dengan orang luar untuk menghancurkan bisnisku. Adik kandung. Adikmu hanya Liu Fang dan Liu Qing. Aku hanya sampah yang bisa kamu buang begitu saja. Sudah kubilang berkali-kali, ini cuma kesalahpahaman. Dan aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih terus menyalahkan kakakmu sendiri? Maaf, kerusakan yang kalian lakukan padaku bisa terbayar dengan 1-2 kata maaf. Sudah kubilang. Utang kalian akan kuhitung satu persatu. Kamu mengkhianati keluarga Liu. Bukannya kamu selalu bilang di dunia bisnis tidak ada ikatan keluarga, hanya kepentingan. Aku hanya menggunakan caramu untuk mengalahkanmu. Mana ada khianat. Apalagi, sudah kubilang, rencana bisnismu aku yang buat. Kamu tidak percaya aku mampu, maka aku hanya bisa membuktikan dengan caraku sendiri. Kakak salah paham padamu. Bisa kasih kakak kesempatan. Aku kasih kamu kesempatan. Prasangka kalian seperti pisau tajam menusuk dadaku. Aku tidak akan pernah lupa. Aku malah harus berterima kasih pada Direktur Liu, kalau bukan karena Anda membebaskan Nyonya Liu Xin. Bagaimana mungkin grup Wang bisa bangkit kembali? Wang Zong, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Bisakah kita melihat persahabatan masa lalu? Lepaskan grup Liu kali ini. Dan lepaskan saya. Lepaskan saya. Saat itu Anda mengumpulkan begitu banyak grup, menyerang perusahaan saya. Kenapa tidak mempertimbangkan untuk melepaskan saya? Sekarang situasinya sudah sangat jelas. Grup Liu Anda hanyalah gedung yang goyah. Saya hanya perlu mendorongnya sedikit, dan itu akan runtuh. Apa yang sebenarnya Anda inginkan sederhana. Anda hanya perlu menjual grup Liu kepada saya. Jika tidak,
Anda akan menunggu kebangkrutan. Anda memiliki hak untuk menolak. Tetapi Anda juga harus memikirkan dengan jelas konsekuensi setelah Anda menolak. Baik. Saya akan segera mengadakan rapat Dewan Direksi setelah kembali. Setelah semuanya diputuskan, saya akan berbicara dengan Anda tentang masalah akuisisi. Nyonya Liu ini. Apakah kita perlu melakukan ini lagi pula? Dia adalah kakak kandung Anda. Ikatan keluarga. Saya sudah tidak memiliki ikatan keluarga di hati saya. Semua yang mereka alami adalah hukuman yang pantas mereka dapatkan. Dibandingkan dengan luka yang mereka berikan kepada saya, hanya setetes air di lautan di kehidupan sebelumnya. Saya mati mengenaskan di jalanan di kehidupan ini. Saya akan membuat Anda hidup lebih buruk dari mati. Baik, setelah saya selesai mengakuisisi grup Liu, saya akan menepati janji saya menjual grup Liu dengan harga 1 yuan kepada Anda. Baik. Semuanya akan berakhir di sini. Kenapa Anda datang? Tidak menyambut saya minggir. Liu Xin, Anda adalah orang jahat. Anda mengambil semua milik kakak Anda. Kakak kedua Anda dan Fang Fang Anda puas. Anda mengambil milik saya dan Fang Fang tidak masalah. Tapi kenapa grup Liu juga diambil? Ini adalah hasil kerja keras ayah selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin Anda tahu, siapa sih yang benar-benar imut? Gimana rasanya jatuh dari puncak kejayaan? Kak Tiga, aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Aku udah sadar salah. Tolong jangan terus-terusan marah sama aku ya. Lo bukan sadar salah. Tapi lo cuma takut aja. Sin, Kak Dua juga ada salahnya. Kak Dua minta maaf sama lo. Bisa nggak lo maafin Kak Dua? Iya, Sin. Sebelumnya kakak juga salah. Kakak nggak jadi panutan yang baik. Jadi bikin semua orang salah paham sama lo. Kalau aku kayak dulu lagi yang gampang ditindas. Nurutin semua omongan kalian, aku cuma bakal dianggap kayak sampah yang bisa dibuang. Sekarang kalian mau aku balik lagi, cuma karena takut kehilangan apa yang udah kalian dapat. Kasih barang-barang itu ke mereka. Ini perjanjian yang Ibu Liu titipin buat kalian. Kalau nggak ada masalah tolong ditandatangani ya. Aku nggak mau tanda tangan Liu Xin. Lo hidup mati tetap keluarga Liu. Aku nggak sedang berunding sama kalian. Kalau kalian nggak mau tanda tangan, ya kita jalani lewat jalur hukum. Keluarga Liu cuma sarang setan yang suka memakan orang. Dah. Rumah yang nggak pernah jadi milikku ini